Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan 33 tahun GKMI Anugerah. Mari bersama-sama kita memuji kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Biarlah kasih kanugerah Tuhan itu senantiasa ada dan kita laksanakan, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu sekarang. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaktian hari ulang tahun ke-33 GKIM Anugerah ini kita rayakan dalam sukacita dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Sang Pemilik Gereja. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat. Mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita sampai saat ini. Hari ini adalah hari istimewa buat GKMI Anugerah, karena pada hari ini GKMI Anugerah memperingati ulang tahun yang ke-33. Juga hari ini akan diadakan pelantikan Saudara Tante menjadi pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat. Tiap tahun kita memperingati hari ulang tahun GKMI Anugerah secara sederhana di gereja, tetapi kali ini berbeda. Kita akan memperingatinya secara online karena adanya COVID-19 yang belum berakhir. Tema HUT kali ini adalah Strong in His Grace, kuat di dalam kasih karunia-Nya. Kita harus kuat dan tetap semangat, tidak boleh kendor di dalam menghadapi kehidupan ini, dan terlebih di dalam pelayanan kita. Walau saat ini keadaan tidak menguntungkan bagi kebanyakan kita. Saat ini banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat GKMI Anugerah. Mungkin masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, dan sebagainya. Semua masalah-masalah yang ada harus kita hadapi dan berserah kepada Tuhan, berdoa dan andalkan Tuhan. Dalam anugerah-Nya kita harus semakin kuat, bergerak, berdampak, dan menjadi berkat, karena zaman berubah dengan cepat. Teknologi berkembang sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama lebih lagi dan lebih lagi dalam pelayanan. Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir.
Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kami berharap dengan situasi dan kondisi saat ini, kita lebih banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tentunya kita juga berusaha untuk mengatasi masalah yang ada. Umur 33 tahun adalah umur yang seharusnya sudah matang. Oleh sebab itu, kita harus matang mengikut Tuhan Yesus, matang di dalam pelayanan kita. Seperti ayat di atas, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. 33 tahun kita cukup tahan uji dengan bukti Tuhan memelihara GKMI Anugerah beserta jemaatnya. GKMI Anugerah bisa seperti sekarang karena anugerahnya. Selamat buat GKMI Anugerah yang telah memasuki usia 33 tahun. Terima kasih kepada pendiri-pendiri atau pendahulu-pendahulu kita yang sudah berani memulai persekutuan atau ibadah yang hanya dimulai dari beberapa jemaat sehingga sampai GKMI Anugerah seperti sekarang ini. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, mereka semua yang pernah menjadi majelis saat ini, aktivis, dan seluruh jemaat GKMI Anugerah yang telah melayani bersama-sama. Kita harus saling memaafkan apabila satu sama lain tidak sepaham di dalam pelayanan. Perbedaan pendapat jangan menjadikan kita berselisih. Justru perbedaan itu menjadi kekuatan kita bersama untuk saling mengasihi satu sama lainnya, agar pelayanan kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, mari kita saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Sekali lagi, selamat ulang tahun GKMI Anugerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. 33 tahun sudah GKMI Anugerah di dalam sejarah dunia menjadi garam dan terang. Dan sepanjang 33 tahun itulah, di segala musim, di semua kondisi, Yesus menjadi gunung batu, kota perlindungan kita, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan iman kita. Katakan Yesus gunung batu di dunia. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Dan di goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia,
syukur kita, percaya kita kepadanya. Hatiku percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, 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 oh. 33 tahun sudah gereja kita berdiri menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sekeliling kita. Semua karena kasih setianya, sehingga kita merasa aman dan tentram dalam menghadapi apapun. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Engkau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Tuhan bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah di minggu yang pertama di bulan Maret di tahun 2021 ini. Ibadah hari ini adalah ibadah yang spesial Bapak Ibu karena pada hari ini kita memperingati 33 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita, GKMI Anugerah. Sungguh tidak terbayangkan dari sebuah komunitas yang kecil, kita sekarang menjadi gereja yang kita berharap dan bersyukur kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan dan komunitas di mana kita ada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena itu kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita berharap ini bisa terus menguatkan kita dan memotivasi kita untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Strong in Grace atau kuat dalam anugerah. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama, saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu dan saudara sekalian membaca di rumah masing-masing. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 33 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kami KMI Anugerah. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga kehidupan gereja kami menjadi gereja yang terus bertumbuh tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan, dan kami mensyukurinya dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Kristus, dan kami pun mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, tapi kiranya Engkau memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas ini, supaya sungguh kami semua diberkati dan diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memulai khotbah ini dengan mengutip sebuah uraian. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dikatakan demikian, Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahukah saudara bahwa ini adalah penggalan dari sebuah uraian yang disebut sebagai doa seorang ayah. Nah, doa ini ditulis oleh seorang jenderal dari Amerika Serikat yang bernama Douglas MacArthur. Ditulis pada tahun 1952 dan dia menulis untuk anaknya yang pada saat itu masih berusia 14 tahun. Apa yang menarik dari doa ini, saudara? Jenderal MacArthur tidak berdoa kepada Tuhan supaya anaknya hidup enak, supaya kehidupannya lancar, penuh berkat, dan setiap jalan-jalan itu dibukakan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Jenderal MacArthur justru berdoa bahwa Tuhan tolong pimpin anakku. Jangan pimpin anakku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Mengapa demikian? Bagian selanjutnya menegaskan kepada kita, karena dia tahu bahwa kesulitan, tantangan, godaan, dan hambatanlah yang membuat anaknya bisa berdiri dengan tegar. Ternyata semua itu bisa membuat kaki-kaki kita kuat menghadapi badai kehidupan ini. Dan dia juga berpesan kepada anaknya, supaya ia mengasihi orang lain, mengasihi sesama, khususnya mereka yang tidak berdaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah yang seringkali dilakukan orang tua kepada anaknya. Setiap kita tentu berharap yang baik kepada anak-anak kita. Demikian juga perikop yang tadi kita baca, saudara. Itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saudara, apa yang melatar belakangi Paulus menulis surat kepada Timotius ini? Saudara, menurut banyak penafsiran, minimal ada dua hal. Yang pertama ada faktor dari luar diri Timotius, dan yang kedua adalah faktor di dalam dirinya.
Faktor yang pertama, faktor yang dari luar adalah pada waktu itu Timotius sudah menjadi gembala jemaat di Efesus. Dan pelayanannya sedang mengalami banyak masalah dan tantangan, saudara. Masalah yang dari luar adalah kondisi jemaat Efesus yang hidup di dalam pengaruh budaya luar, baik budaya Yahudi, budaya Romawi, maupun budaya Yunani. Dan semua itu membuat atau mengakibatkan jemaat-jemaat terkontaminasi, saudara. Dan sehingga itu sangat menyulitkan pelayanan Timotius. Ada banyak kepercayaan-kepercayaan dari luar yang masuk ke dalam dan itu sangat mengganggu kehidupan kerohanian jemaat di Efesus. Itu yang dari luar, saudara. Tetapi juga ada masalah-masalah yang dari dalam diri Timotius sendiri. Minimal ada dua hal yang kita bisa lihat di dalam surat Paulus kepada Timotius. Yang pertama, karena pada waktu itu Timotius yang notabene masih muda itu merasa rendah diri. Karena usianya relatif muda. Karena itu Paulus berpesan kepada Timotius, janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam iman, dalam perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Itu mengindikasikan bahwa Timotius merasa minder karena usianya yang masih muda. Tetapi juga ada masalah yang kedua, saudara, yang ada di dalam diri Timotius itu sendiri, yaitu masalah kesehatan. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Rasul Paulus menulis demikian, janganlah lagi kamu minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ternyata Timotius memiliki banyak kelemahan di dalam dirinya. Kondisi fisiknya tidak kuat, saudara. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, minum anggur sedikit supaya tubuhmu hangat dan tubuhmu lebih sehat lagi. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus tidaklah mudah. Karena itu Rasul Paulus memberikan pesan-pesan kepada Timotius. Dan saya percaya, saudara, pesan-pesan ini pun juga bisa menjadi pesan-pesan bagi kita di zaman sekarang ini. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, apa yang dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius? Yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia atau anugerah dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia atau anugerah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pasti sering mendengar satu istilah atau idiom yang menarik. Dikatakan demikian, jadi tua itu pasti, tetapi jadi dewasa itu pilihan. Nah, ternyata tidak hanya menjadi dewasa yang adalah sebuah pilihan, saudara. Menjadi kuat pun adalah sebuah pilihan. Karena itu, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, Timotius anakku, hendaklah engkau menjadi kuat oleh rahmat atau anugerah yang diberikan kepada kita, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Demikian Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menerjemahkan 2 Timotius 2 ayat 1 ini, saudara. Artinya Paulus mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Tetapi masalah menjadi kuat di dalam apa, saudara? Nah, Paulus berkata, jadilah kuat di dalam kasih karunia atau di dalam anugerah dalam Yesus Kristus. Apa itu anugerah? Di awal-awal khotbah saya, di awal tahun, saya sudah mengatakan atau menyampaikan definisi sederhana dari anugerah, yaitu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita meskipun seharusnya kita tidak layak menerimanya. Saya ulang sekali lagi, anugerah adalah pemberian Allah yang diberikan kepada saudara dan saya meskipun seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat dalam anugerah, itu dapat kita simpulkan bahwa itu adalah kekuatan yang diberikan Allah kepada kita meskipun seharusnya kita tidak layak menerimanya. Jadi
Kekuatan di dalam anugerah bukan kekuatan yang timbul dari kekuatan atau keinginan kita sendiri, saudara. Bukan timbul dari upaya kita sendiri. Tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Kalau Bapak Ibu cermati, tidak dapat disangka lagi bahwa anugerah Allah merupakan ciri khas dari teologi Paulus. Ada banyak tulisan Paulus, surat-surat Paulus yang banyak berbicara tentang anugerah Allah. Misalnya, di dalam ajarannya tentang keselamatan, Paulus menegaskan bahwa orang berdosa itu dibenarkan oleh karena anugerah Allah, bukan karena upayanya sendiri. Dan anugerah itu diterima melalui apa? Melalui iman. Dengan demikian Paulus menyimpulkan bahwa keselamatan adalah karena anugerah oleh iman. Tetapi masalahnya adalah pada zaman itu masih banyak orang-orang Yahudi, baik yang sudah menjadi Kristen maupun yang belum, masih memegang Taurat sebagai cara untuk diselamatkan, saudara. Orang Yahudi selalu berpegang kepada hukum Taurat sebagai sarana untuk bisa dibenarkan oleh apa? Perbuatan. Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan pandangan yang tajam dengan Rasul Paulus. Bisa dikatakan, kalau di dalam bahasa Inggris, law versus grace. Hukum Taurat lawan anugerah Allah. Nah, inilah mengapa, saudara, Rasul Paulus mewanti-wanti Timotius, kekuatanmu itu bukan dari upayamu melakukan sesuatu. Kekuatanmu itu bukan dari dirimu sendiri. Tetapi kekuatanmu adalah pemberian Allah. Kenapa demikian, saudara? Karena ketika kita berbicara tentang hukum Taurat, itu berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita upayakan. Sesuatu yang harus kita taati untuk supaya kita bisa dibenarkan. Tetapi ketika berbicara tentang anugerah Allah, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sudah dikerjakan Allah. It's finished. Sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita menerimanya. Kita yang seharusnya tidak layak itu dilayakkan untuk menerimanya. Dan kalau kita melakukan sesuatu setelah kita menerima anugerah Allah, itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah mendapat anugerah Allah. Nah, itulah mengapa, saudara, Rasul Paulus mewanti-wanti Timotius, kekuatanmu bukan dari upayamu, bukan dari ketaatanmu, bukan dari kerja kerasmu, tetapi kekuatanmu adalah dari anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ini juga harus menjadi kekuatan kita, saudara. Di tengah masa yang tidak mudah seperti ini, di tengah masa pandemi seperti ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan kita adalah oleh karena anugerah Allah. Bukan dari upaya kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi sesuatu yang Tuhan sudah berikan dengan harga yang mahal Dia bayar itu, melalui Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sehingga anugerah Allah itu bisa turun atas saudara dan saya, dan kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Masalahnya adalah orang yang sudah menerima anugerah Allah, orang yang sudah hidup dalam anugerah Allah, orang yang sudah dikuatkan di dalam anugerah Allah, apakah hanya berdiam diri saja? Tentu tidak, saudara. Tetapi apa yang harus dilakukan? Nah, mari kita lihat di ayat yang kedua. Poin yang kedua saya katakan demikian. Orang yang kuat di dalam anugerah itu melakukan multiplikasi atau pelipat gandaan rohani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kita ada satu kata yang tidak dimasukkan di antara ayat pertama dan ayat kedua, saudara. Nah, kata itu adalah kata dan. Nah, padahal kata dan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ayat pertama dan ayat kedua. Itu berarti, saudara, setelah Paulus memberikan nasihat supaya Timotius untuk tetap kuat oleh kasih karunia Allah, selanjutnya
Paulus memberitahukan sesuatu, apa yang harus dilakukan oleh Timotius. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, Timotius harus meneruskan ajaran yang sehat itu kepada jemaat yang ia layani. Dan yang kedua, kemudian orang-orang yang diajar tersebut dapat mengajar orang lain lagi. Nah, itu yang dinamakan pelipat gandaan atau multiplikasi rohani. Jadi apa yang Timotius terima, dia harus ajarkan kepada orang lain, dan orang yang sudah diajar itu akhirnya mengerti, dan dia harus membagikan itu kepada orang yang lain lagi. Itu yang dinamakan pemuritan, saudara. Jadi pemuritan itu bukan metode, pemuritan itu gaya hidup. Apa yang engkau tahu, itu yang engkau bagikan. Dan itu dinasehatkan oleh Paulus, bahwa engkau sudah menerima anugerah Allah, engkau sudah kuat di dalam anugerah Allah, dan sekarang bagikan firman Tuhan itu. Apa yang kami ajarkan kepadamu, apa yang aku ajarkan kepadamu, bagikan itu kepada orang lain yang layak dipercaya, sehingga orang itu bisa membagikan juga kepada orang lainnya lagi. Nah, kata percayakanlah itu, saudara, mempunyai arti seperti ini kira-kira. Itu seperti orang yang menaruh uangnya di bank, saudara. Nah, orang yang menaruh uangnya di bank itu punya dua tujuan. Yang pertama, dia ingin uangnya itu aman. Karena itu dia menempatkan di tempat yang aman. Tetapi tujuan yang kedua adalah dia ingin uangnya itu dikembangkan sehingga tidak segitu-begitu saja, tetapi berkembang, bertambah. Nah, seperti itulah yang Rasul Paulus mau dalam kehidupan pelayanan Timotius. Apa yang engkau terima tidak hanya engkau simpan bagi dirimu sendiri, tetapi itu engkau bagikan kepada orang lain yang layak dipercaya, sehingga orang lain itu juga membagikan kepada orang lain lagi. Demikian seterusnya, dan demikian seterusnya. Karena itulah terjadi pelipat gandaan rohani. Nah, jadi jelas Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, maksud Rasul Paulus menulis surat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ini adalah orang yang kuat di dalam anugerah Allah harus melakukan multiplikasi atau pelipat gandaan rohani. Yaitu bukan hanya sekedar mengajarkan kebenaran kepada orang lain, tetapi menjadikan orang yang kita ajari itu menjadi murid Kristus, dan kelak murid Kristus itu memuridkan orang lain lagi. Demikian seterusnya. Dan kita melihat, saudara, kalau Injil sampai kepada saudara dan saya, itu karena ada orang-orang yang dimuridkan, lalu memuridkan orang lain. Dia menerima, lalu membagikan kepada orang lain. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi GKMI Anugerah. 33 tahun Tuhan menyertai kami anugerah dari sebuah komunitas yang kecil sehingga akhirnya sekarang menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak hanya kalau kita tarik ke belakang lagi, bukan hanya GKMI Anugerah yang berusia 33 tahun. Sinode kita GKMI sudah berusia 100 tahun pada bulan Desember yang lalu. Nah, saya melihat, saudara, bahwa kolega-kolega saya atau pendeta-pendeta GKMI yang ada sekarang, kebanyakan, saya tidak katakan semua, tetapi banyak yang berasal dari dalam GKMI sendiri. Banyak yang dari murid sekolah minggu GKMI, lalu remaja pemuda, dan akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, dan kembali melayani di GKMI. Dan itu banyak sekali, saudara. Dan saya merasa bangga, saya merasa bersyukur, karena saya menjadi salah satu dari orang-orang yang Tuhan percayakan seperti itu. Saya sekolah minggu dan remaja di GKMI Demak, dan ketika SMA saya pindah ke Jakarta, saya berkesempatan untuk beribadah di GKMI Anugerah, dan saya sempat aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen di GKMI Anugerah. Saudara, ketika saya duduk sebagai jemaat pada tahun-tahun 90-an itu, rasanya tidak pernah terbayangkan bagi saya bahwa suatu hari nanti saya akan ada di mimbar GKMI Anugerah dan berkhotbah sebagai bagian dari tim pengembalaan GKMI Anugerah. Saudara, sama sekali tidak terbayangkan. Tapi saya bersyukur bahwa itulah pelipat gandaan rohani, saudara. Itulah multiplikasi rohani. Saya yang tadinya dulu murid, saya yang tadinya dulu diajar,
Dan setelah saya mengerti, saya bisa mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya juga berharap ini tidak berhenti sampai kepada generasi kami. Tetapi generasi-generasi di bawah kami yang sekarang kami ajar. Mereka pun juga menangkap pengajaran firman Tuhan itu. Menyimpan dalam hati dan mengembangkannya. Dan kelak merekalah yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di GKKMI. Mungkin tidak semua menjadi hamba Tuhan. Tetapi ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi pengurus komisi, ada yang menjadi pemimpin-pemimpin sel, dan merekalah yang mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga terjadi multiplikasi rohani. Tantangan ke depan tidak semakin mudah, saudara. Pandemi menjungkir balikkan banyak hal, tetapi kita percaya bahwa ketika kita kuat di dalam anugerah Allah, maka kita mampu mengatasi semua ini. Dan kita tetap bisa bermultiplikasi, mengembangkan diri, mengembangkan kerohanian kita. Dan supaya terus firman Tuhan itu dikembangkan dan disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Orang yang kuat dalam anugerah itu berarti mampu bertahan di dalam kesukaran. Nah, Rasul Paulus mengambil 3 contoh profesi yang masih ada sampai sekarang, saudara, sehingga tidak sulit bagi kita untuk memahami ketiga profesi tersebut. Hanya memang harus kita sesuaikan konteksnya, karena perbedaan konteks 2000 tahun yang lalu dengan sekarang. Nah, yang pertama, Rasul Paulus mengambil contoh seorang prajurit. Yang kedua, seorang olahragawan. Dan yang ketiga, seorang petani. Nah, mari kita lihat satu persatu secara cepat. Dikatakan demikian ayat 3 dan 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa seorang prajurit tugas utamanya adalah berkenan kepada komandannya. Dia harus mematuhi segala sesuatu yang diperintahkan oleh komandannya. Nah, memang konteks prajurit pada zaman itu dan zaman sekarang sedikit berbeda, saudara. Contohnya, kalau sekarang ada alat transportasi yang canggih dengan pesawat terbang atau kapal, kalau kita pergi ke luar negeri atau ke seberang samudra, saudara, berbeda samudra, kita mungkin hanya butuh waktu sekian jam atau sekian hari. Tetapi pada zaman itu, saudara, ketika prajurit itu berangkat berperang, dia bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara. Kalau kita melihat film Julius Caesar misalnya, atau Alexander Agung misalnya, mereka bisa berperang selama 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, saudara. Saudara bayangkan, seorang prajurit yang berperang dan meninggalkan keluarga, meninggalkan rumahnya selama 3 tahun atau 4 tahun. Pasti fokusnya terganggu, saudara. Pasti dia rindu rumah, dia rindu kalau dia punya keluarga, dia rindu keluarganya, dia rindu orang tuanya, dia rindu istri, anak-anaknya, saudara. Nah, itu membuat fokus mereka tidak lagi kepada perang itu atau tujuan mereka untuk berperang. Tetapi mereka berfokus pada apa yang ada di rumah, pada kehidupan mereka sehari-hari. Dan keadaan itu sungguh melemahkan pasukan itu. Karena itu, saudara, Paulus mengambil contoh ini, bahwa seorang prajurit, kalau dia mau menjadi pasukan yang kuat, dia harus terus dan terus berfokus pada apa yang dihadapannya, bukan berfokus pada apa yang di belakangnya. Nah, saudara, ini juga sama, bahwa tujuan kita mengikuti Yesus adalah kita ini melakukan peperangan rohani, saudara. Kita ini berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi dikatakan Alkitab melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh jahat, melawan cobaan, godaan yang menimpa kita, yang menerpa kita. Karena itu kita harus fokus kepada hal-hal tersebut. Kita tidak bisa berbalik dan terganggu oleh hal-hal yang kenikmatan kita sendiri. Nah, karena itu akan sangat mengganggu dan melemahkan kita. Karena itu, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya, mari kita fokus kepada apa yang di hadapan kita. Bukan selalu melihat ke belakang, bukan selalu melihat ke belakang, tetapi berfokus kepada apa yang ada di hadapan kita. Dengan itulah
kita bisa berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti dari isi komitmen kemuridan kita, bahwa kita mengikuti Dia setiap hari dalam kehidupan ini. Dan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, Paulus mengambil contoh olahragawan, atau dalam bahasa aslinya itu atlet. Nah, dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang membedakan kita dengan atlet-atlet, saudara? Khususnya atlet papan atas, atlet tingkat dunia, level dunia, saudara. Menurut saya salah satu yang paling menonjol adalah kedisiplinannya. Bagi seorang atlet, hidup mereka itu nyaris diatur 24 jam, saudara. Dari jam ke jam, dari menit ke menit. Kapan mereka harus bangun tidur, kapan mereka harus istirahat, kapan mereka harus makan, kapan mereka harus latihan, kapan mereka harus istirahat lagi, kapan mereka harus tidur lagi. Semua dari jam ke jam, dari menit ke menit, semua diatur, saudara. Apalagi kalau menjelang pertandingan. Aturannya jauh lebih ketat. Bahkan sampai makan sekalipun semua diatur, saudara. Nah, itu belum lagi ketika ia ada di gelanggang pertandingan. Seorang prajurit, seorang olahragawan hanya bisa memenangkan pertandingan kalau ia mengikuti peraturan pertandingan. Artinya, aturan itu tidak hanya ada di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga ada di dalam gelanggang pertandingan. Nah, dengan berdisiplin itulah, maka seorang olahragawan, seorang atlet bisa menjadi seorang juara. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup yaitu adalah bertumbuh. Dan cara untuk bertumbuh adalah disiplin. Saya tidak mau muluk-muluk, saudara. Saya mengambil apa yang diajarkan dalam buku yang menjadi buku pemuritan kita, yaitu buku Kambium. Di dalam Kambium diajarkan bahwa ada 5 disiplin rohani dasar. Saudara masih ingat itu? Yang pertama, waktu teduh. Jadi waktu yang kita khususkan secara khusus dengan Tuhan, secara teratur. Nah, apakah saudara dan saya berdisiplin untuk melakukannya? Yang kedua adalah membaca firman. Kita tahu firman Tuhan adalah kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk menjadi makanan bagi rohani kita. Nah, bagaimana kita berdisiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Yang ketiga adalah berdoa. Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Allah untuk berkomunikasi dengan Dia. Apakah secara rutin juga, secara disiplin kita lakukan itu? Belum lagi ketika kita berbicara tentang bersaksi dan juga bersekutu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melakukan 5 hal ini, disiplin rohani ini, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bertumbuh. Contoh yang ketiga, Rasul Paulus mengambil contoh seorang petani, saudara. Kita bisa melihat di ayat 6 dan 7 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, konteks menjadi petani pada zaman dahulu berbeda dengan menjadi petani pada zaman sekarang. Karena pada zaman dahulu tidak banyak alat-alat canggih yang bisa membantu mereka untuk bertani, saudara. Tidak ada traktor dan sebagainya. Jadi mereka banyak menggunakan alat-alat tradisional yang sederhana. Itu artinya, saudara, menjadi seorang petani adalah menjadi orang yang bekerja atau mempunyai profesi yang dengan pekerjaan yang paling berat, saudara. Karena mereka harus mengusahakan tanah dari pagi sampai sore, melawan panas matahari, melawan dingin dan sebagainya, saudara. Tetapi itu harus dia kerjakan dengan setia. Nah, belum lagi bahwa berbeda dengan seorang profesional, seorang pegawai, seorang karyawan yang mendapat gaji bulanan atau bahkan mungkin mingguan. Seorang petani mendapat hasil ketika dia melakukan panen, dan itu tidak bisa dicapai dalam waktu semalam, saudara. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin untuk petani-petani tertentu butuh waktu bertahun-tahun untuk menunggu hasil panennya.
Jadi artinya ini bukan hanya seorang yang bekerja dengan sangat keras, tetapi juga orang yang membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras adalah orang yang pertama menikmati hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan Paulus kepada Timotius adalah bahwa hendaklah engkau menjadi orang yang bekerja keras, menjadi orang yang pantang menyerah. Tetapi ingat, ada hasil, ada sesuatu yang engkau peroleh setelah engkau bekerja keras. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus belajar dengan tekun untuk bekerja menabur hal-hal rohani. Dan pada saatnya nanti kita akan menuai hasilnya. Dalam proses menunggu kita harus bekerja keras, tetapi harus tetap sabar dan jangan menjadi lemah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Bahwa saudara dan saya kita dikuatkan bukan karena upaya kita sendiri, tetapi kita kuat oleh karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita yang sudah dikuatkan oleh anugerah Allah tersebut, maka yang pertama kita harus melakukan multiplikasi rohani. Kita harus membagikan apa yang kita tahu, sehingga orang yang kita ajar itu juga bisa mengajar orang lain. Dan yang kedua, kita harus tahan atau sabar menderita. Seperti seorang prajurit, seperti seorang atlet, dan seperti seorang petani. Nah, kiranya ini menguatkan kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di akhir khotbah ini saya juga ingin menyampaikan bahwa di ulang tahun GKIM Anugerah yang ke-33 tahun ini, kita juga mengadakan sebuah program bagaimana gereja kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Program ini dinamakan Diberi untuk Berbagi Kehidupan. Kita melihat bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang menderita akibat pandemi, bencana alam, dan sebagainya. Dan biarlah kita, Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya, kita juga menjadi saluran berkatnya. Kita juga bisa membantu bersama-sama dengan MDS untuk menyediakan filter air di satu desa di Mamuju pasca bencana gempa yang terjadi di sana. Tapi kita juga bisa melihat dan membantu orang-orang yang dari sekitar kita yang juga membutuhkan bantuan saudara dan saya. Akan ada klip yang nanti akan diputar sehingga saudara dan saya bisa melihat itu, dan saya berharap kita bisa bersama-sama untuk mengambil bagian di dalam program ini. 33 tahun GKIM Anugerah, kita diberi untuk berbagi kehidupan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kekuatan kami bukan oleh karena kecakapan kami, bukan karena upaya kami, tetapi kekuatan kami adalah oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu kami tidak mau tinggal diam Tuhan. Kami menjadi alat Tuhan untuk mencapai multiplikasi rohani. Kami bersyukur ada orang-orang yang mengajar kami, dan kami pun juga bisa mengajar orang lain, generasi-generasi yang ada di bawah kami, sehingga mereka pun juga bisa mengajar kepada generasi yang selanjutnya. Dan supaya Injil Kristus tidak berhenti sampai kepada kami, tetapi terus disebarkan dan disebarkan sampai kepada generasi. Kami juga mau menjadi orang-orang yang tabah menderita Tuhan, yang kuat menghadapi segala tantangan di dunia ini, seperti seorang prajurit, seperti seorang atlet, dan seperti seorang petani. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua kita berkata, amin. Jesus changes everything. Every song I sing is a testament of what He's done for me. People can be free, sinners can be clean, for Jesus changes everything.
changes everything. Every breath I breathe is a miracle of grace that falls on me. Guilt is washed away. Every step is free. For Jesus changes everything. All the things that can be fixed, all the hurting on me, every life that's been dismissed, Christmas, all the battles in our mind, every answer we can find, for this mountain we can climb, there is Jesus. Every weary step that follows, every sin that leaves unlocked, will songs and wayward doubters, leave us. For the chosen needs revival, we go fighting for survival. All the smoke chased by idols, let Jesus, Lord, is bring us. Jesus changes everything. Every gift I bring is an offering of love for Christ my King. Jesus changes everything. Every soul I see is the testimony of what He's done for me. People can be free, sinners can be clean. For Jesus changes everything. People can be free, sinners can be clean. For Jesus changes everything. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dengan penuh keyakinan bahwa darah Kristus sudah menyucikan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami boleh makan sehidangan dengan Engkau, roti dan anggur
yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, yang mati di salib untuk menggantikan kami. Kami yang harusnya binasa menjadi hidup oleh karena kematian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah sukacita kami makan sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami juga terus mengingat bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, yang memulihkan mereka, yang terus memberikan kekuatan kepada mereka ketika menghadapi kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mungkin bagi mereka yang saat ini berduka kehilangan orang yang dikasihi, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga terus menyertai mereka, memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa kami terus boleh dalam keadaan baik dan keadaan sehat ketika di tengah masa pandemi seperti saat ini. Kami berdoa kiranya pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah negeri ini Tuhan, diberi hikmat untuk bisa mengatasi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada atas negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Pada awal tahun 1980-an ada beberapa warga GKMI yang berasal dari Jawa Tengah dan telah sekian waktu lamanya berdomisili di Jakarta Barat, merindukan adanya persekutuan di daerah Jakarta Barat. Dan tahun 1981 mulai dipikirkan untuk mengembangkan GKMI Cideng. Penyelenggaraan kebaktian mulai berjalan lancar dan jumlah jemaat pun terus bertambah bersamaan dengan makin banyaknya penduduk daerah yang bermigrasi ke Jakarta, baik untuk pekerjaan maupun untuk studi. Di antara mereka terdapat beberapa jemaat GKMI dari Semarang, Kudus, Jepara, Pati, Pelahan, Salatiga, Yogyakarta, dan lainnya. Mulailah dilaksanakan kegiatan-kegiatan gereja sebagaimana layaknya sebuah gereja yang sedang bertumbuh. Hal apa yang mendorong untuk tetap setia beribadah di GKMI Anugerah? Saya senang jadi jemaat GKMI Anugerah sudah 35 tahun. Saya beribadah, saya bersyukur karena melalui GKMI Anugerah saya dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makin lama, makin banyak profesional muda dan mahasiswa yang menjadi jemaat GKMI Cideng. Dan ini mau tak mau memikirkan bagaimana menebarkan jiwa dinamis yang senantiasa mau aktif, maju, dan inovatif dalam perkembangan pelayanannya. Saat itu dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Bagaimana rasanya mengerjakan pelayanan saat itu di GKMI Anugerah yang sumber daya manusianya terbatas? Keterbatasan sumber daya manusia memang menjadi tantangan kami pada saat itu sebagai gereja yang sedang bertumbuh. Kami berprinsip bahwa gereja akan mempunyai dasar yang kuat apabila banyak jemaat yang aktif dalam pelayanan. Oleh karena itu kami melakukan rekrutmen secara kontinu untuk bidang-bidang pelayanan yang kami butuhkan, dan juga kami melakukan training atau seminar untuk mengimprove kualitas daripada sumber daya kita. Dan akhirnya pada tahun 1985, tepatnya bulan Agustus, dibentuklah Panitia Pembangunan GKMI Cideng, yang akhirnya pada tanggal 1 Maret 1988, GKMI Cideng didewasakan dengan nama GKMI Anugerah dan menjadi gereja ke-22 dari Sinode Muria. Hal apa yang paling sulit ketika di awal-awal pendirian GKMI Anugerah? Tempat sangat prihatin. Justru itu kita bersatu padu
dan berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Kesempatan istimewa bisa melayani, lebih dekat dan diproses oleh Tuhan. GKMI yang seperti apa? Besar, representatif, dan mudah dijangkau oleh jemaat. Rindu untuk bisa menggalang potensi dan bertumbuh kembang bersama. Tuhan berkati. GKMI Anugerah bertumbuh menjadi gereja, memiliki kegiatan-kegiatan gerejawi seperti sekolah minggu, katekisasi, paduan suara, pendalaman Alkitab, baptisan, penyerahan anak, peneguhan pernikahan, dan lainnya. Apa sukacita terbesar dalam pelayanan pastoral jemaat? Ketika mula-mula ditunjuk oleh Pendeta Andreas Setiawan almarhum menjadi perintis dari jemaat GKMI di daerah Jakarta Barat, mula-mula saya ragu-ragu untuk menerimanya. Karena pada saat itu saya sedang menjabat sebagai sekretaris eksekutif BPK. Tapi karena saya sadar bahwa pelayanan gereja bukanlah bersifat perorangan, melainkan bersifat kolektif, maka saya terima tantangan tersebut. Akhirnya gereja yang pada waktu itu disebut sebagai POS GKMI Cideng didewasakan pada tanggal 1 Maret 1988 dengan nama GKMI Anugerah. Saya masih terlibat di dalam pelayanan GKMI Anugerah selama 3 tahun sebagai pendeta konsulen hingga tahun 1991 sampai hadirnya pendeta Yesaya Abdi menjadi gembala sidang secara penuh. Selamat ulang tahun yang ke-33. Tuhan memberkati. Amin. Berjalannya waktu, GKMI Anugerah menumbuhkan generasi-generasi penerus yang memiliki semangat meladani Tuhan. Perubahan zaman menjadi tantangan dan harapan bersama untuk bertumbuh sebagai komunitas, bahkan di dalam kondisi pandemi ini sekalipun. Apa yang membuatmu bangga sebagai bagian GKMI Anugerah, dan apa harapanmu bagi GKMI Anugerah ke depan? Dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk sebuah gereja tetap hadir di tengah jemaatnya. Di usia yang ke-33 tahun, GKMI Anugerah tetap ada untuk kami jemaatnya. Dan itu sungguh suatu hal yang membanggakan bagi saya sebagai bagian dari GKMI Anugerah. Melalui webinar, konten-konten ibadah online, dan seminar yang dilakukan membuat jemaat-jemaat semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Saya bangga dan sangat bersyukur untuk setiap kesempatan melayani bersama keluarga, teman, dan saudara seiman. Harapan saya, GKMI Anugerah tetap berjaya, bahkan semakin jadi berkat buat seluruh jemaatnya, bahkan bisa menjangkau wilayah yang lebih luas dengan menghadirkan program-program yang kreatif agar dapat memberkati banyak orang. Selamat ulang tahun GKMI Anugerah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Sebagai jemaat GKMI Anugerah, saya bangga melihat GKMI Anugerah bisa bertumbuh sampai 33 tahun. Terlepas dari itu, saya juga bangga bagaimana GKMI Anugerah bisa terus beradaptasi pada setiap perubahan zaman untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Harapan saya ke depan, GKMI Anugerah terus bertumbuh sebagai sebuah gereja, bisa memberkati baik pada jemaat, lingkungan sekitar gereja, memberkati Jakarta, juga memberkati Indonesia.
yang besar telah menanti di hadapan kita. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Di ulang tahun ke-33 ini, kiranya GKMI Anugerah bukan sekedar menjadi bagian sejarah yang terus bertambah usia, melainkan menjadi gereja yang terus bertumbuh bersama dengan mengingat bahwa kita kuat dalam anugerahnya. Mari, bersama dalam perayaan ulang tahun ini, kita berjalan bersama untuk tidak saja bersuka cita atas ulang tahun, namun juga membagikan sukacita kita melalui gerakan diberi untuk berbagi kehidupan. Kita akan menggalang dana persembahan ke rekening gereja untuk mendukung diakonia gereja. Yang pertama untuk mendukung melayani anggota jemaat dalam masa pandemi seperti ini, serta yang kedua untuk mendukung organisasi Menonet Diakonia Service untuk pengadaan filter air di Majene di Desa Kabiraan. Gerakan diberi untuk berbagi kehidupan ini adalah simbol kita untuk bertumbuh bersama, bergerak bersama, saling menopang bersama dalam kasih Kristus, karena kita ini kuat dalam anugerahnya. Ya Tuhan, semoga dalam ulang tahun ke-33 GKM ini semuanya dicukupkan walaupun Kiki nggak ada. Thank you. Happy birthday GKMI Anugerah yang ke-33. Nah, semoga terus bertumbuh dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun buat Gereja GKMI Anugerah yang ke-33. Semoga semakin maju, sukses selalu. Amin. Selamat ulang tahun GKMI Anugerah yang ke-33. Semoga GKMI Anugerah semakin menjadi gereja yang berdampak dan membawa jemaat untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. GKMI Anugerah dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Selamat ulang tahun yang ke-33 untuk GKMI Anugerah, semakin erat dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari rayakan bagian ulang tahun dalam doa dan syukur untuk kita semakin kuat dalam anugerahnya. Happy birthday GKMI Anugerah. Tidak. Selamat ulang tahun GKMI Anugerah semakin bertumbuh dan menjadi gereja yang berkembang. God bless you. Selamat ulang tahun GKMI Anugerah ke-33. Makin kuat terus jadi berkat.
Shalom Bapak Ibu Jemaat KMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk 33 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita GKMI Anugerah. Kiranya kita semakin bertambah kuat di dalam anugerah-Nya, menjadi berkat bagi banyak orang dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Kami bersyukur Tuhan, 33 tahun penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan gereja GKMI Anugerah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi tim hamba Tuhan, bagi segenap majelis dan segenap jemaat. Dan kami bersyukur Tuhan, kiranya di usia GKMI Anugerah yang ke-33 tahun ini, kami semakin kuat di dalam anugerah-Mu, semakin memahami kasih Tuhan yang besar yang dicurahkan dalam kehidupan setiap kami. Dan kiranya kami juga menjadi saluran-saluran berkat, saluran-saluran kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah lihat kan dari ucapan dan harapan dari beberapa jemaat untuk gereja kita? Nah, di kesempatan ini, gereja ingin memberikan waktu untuk jemaat memberikan ucapan dan harapan untuk anugerah. Caranya gampang, berikan ucapan kreatifmu, bisa dengan membuat foto, tulisan, video, atau karya apapun untuk ulang tahun ke-33 di GKMI Anugerah. Contohnya bisa seperti video-video yang tadi. Kemudian segera kirimkan karyamu paling lambat Minggu 14 Maret 2021 pukul 23.59. Kirimkan ke Instagram GKMI_Anugerah dengan tag feed kamu, atau kirim ke WhatsApp hotline Sekretariat Gereja ke 089 50 26 25 888. Hadiah akan diundi untuk 3 peserta dan dipilih 2 pengirim kreatif pilihan Juli. Masing-masing akan mendapatkan voucher sebesar Rp300.000. Pemenang akan diumumkan pada 21 Maret 2021 di Warta Gereja. Kami tunggu ya ucapan dan harapan untuk anugerah dari kamu. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sudah disampaikan. Saatnya kita lakukan firman Tuhan itu. Semua karena anugerah Dia. Apapun kebaikan kita, fasilitas kita, kekayaan kita, tidak ada artinya kalau bukan Dia yang sudah memberikannya untuk kita. Mari kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita
kita, bila kita dipakainya. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu adanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya. Akhir ibadah ini bukanlah akhir kita berbakti. Kehidupan sehari juga bagian dari ibadah kita untuk meneladani Yesus. Komunitas orang percaya menjadi tempat kita berkarya dan bersaksi atas anugerah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Marilah kita bertumbuh bersama, berjalan bersama, kuat dalam anugerahnya, dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Kini arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada di dalam saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah Warta Jemaat untuk tanggal 7 Maret 2021. Ibadah online Anugerah Kids akan diadakan hari ini pukul 10 pagi dengan tema Temanku. Kids yang di rumah, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk, kita sama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Tema-tema selama bulan Maret dapat kita saksikan di layar. Hari ini 7 Maret dengan tema Strong in Grace, ibadah HUT 33 tahun GKMI Anugerah dibawakan oleh Pendeta Febrian Kristianto Haryanto. Pada tanggal 14 Maret, Pendeta Muda Heri Sugianto akan bawa sebuah tema Diberi untuk Berbagi Kehidupan. Tanggal 21 Maret akan disampaikan oleh GI Castelia Kartika, Doctor of Theology, dipanggil untuk memberitakan. Dan tanggal 28 Maret akan disampaikan oleh Pendeta Muda Elias Pranawa dengan tema Dipilih untuk Bersekutu. Kiranya tema-tema ini bisa menolong setiap jemaat untuk bersama-sama semakin bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Karena kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin meningkat, maka untuk sementara waktu, pujian dalam ibadah akan memakai rekaman dari ibadah terdahulu. Kiranya hal tersebut tidak mengurangi penyembahan kita kepada Tuhan, dan biarlah ibadah kita tetap berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Selamat beribadah. Stay healthy, stay safe. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan
ibadah onsite di gereja ditiadakan selama bulan Maret 2021. Jemaat dihimbau untuk dapat mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah onsite akan dimulai kembali pada hari Minggu 4 April 2021. Mari kita dukung bersama untuk jemaat yang sakit dalam proses pengobatan. Ibu Erlinawati pasca operasi lutut, Ibu Debbie yang masih menjalani kemoterapi selama 6 kali, Ibu Yakni, Ibu Luciana, Ibu Tan Syoktin, Bapak Hengli. Mohon kiranya kesembuhan dari Tuhan Yesus serta kecukupan untuk biaya pengobatan. Kita juga bersyukur untuk 33 tahun pemeliharaan Tuhan bagi GKMI Anugerah. Kiranya peringatan HUT dimaknai dengan semangat dan antusias untuk makin kuat dalam anugerah Kristus, sehingga kita dimampukan untuk terus bergerak dan terus berdampak. Yang ketiga, terus doakan bagi upaya vaksin, penyediaan, pendaftaran, distribusi, petugas medis di lapangan. Kiranya semuanya dapat berjalan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan Yesus. Mari doakan juga pemerintah dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi karena dampak pandemi. Kiranya mereka terus diberikan hikmat dan pertolongan untuk dapat melakukan terobosan dan kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya pemulihan ekonomi. Bagi jemaat yang punya beban pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi di hotline gereja di nomor 0895 0262 5888. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Mari ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan doa. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA broadcast. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.